Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handi Andri Utomo dari kelas 11 F7, absen 20. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Bintang Supakti dari kelas 11 F7 nomor absen 34. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang berpikir komputasi, algoritma greedy dan algoritma brute force. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi merupakan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah, merancang solusi dan memahami konsep-konsep melalui pendekatan yang terinspirasi dari pemikiran komputer. Mengapa sih sebuah pemikiran berpikir komputasi itu sangat penting? Berikut adalah alasan-alasan mengapa berpikir komputasi itu penting. Yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah. Manusia tidak luput dari sebuah masalah. Oleh karena itu, dengan berpikir komputasi, kita akan dibantu dalam memecahkan suatu masalah, baik itu masalah pekerjaan di kantor, masalah rumah tangga, dan perencanaan perjalanan. Yang kedua yaitu memahami teknologi. Dengan berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memahami sebuah teknologi, yaitu dengan berpikir komputasi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan dimudahkan oleh adanya berpikir komputasi. Yang ketiga yaitu digital atau literasi digital. Literasi digital ini meliputi keamanan online, privasi data, media sosial, dan etika digital. Berikutnya yaitu yang keempat ada proses pendidikan. Dalam hal ini berpikir komputasi membantu dalam proses belajar mengajar, yaitu seperti berkembangnya metode belajar visual, audio maupun visual audio. Terlebih lagi penggunaan media perangkat lunak juga membantu dalam proses mengajar di dalam pendidikan. Oleh karena itu berpikir komputasi sangat penting. Yang kelima ada membangkitkan inovasi. Dengan berpikir komputasi kita juga dituntut untuk melakukan atau berpikir untuk menemukan inovasi, sehingga solusi-solusi tersebut dapat tumbuh berkembang untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya yaitu menghasilkan solusi yang terbaik dari sebuah masalah. Manusia belum tentu menghasilkan solusi terbaik dari suatu masalah. Oleh karena itu, berpikir komputasi membantu manusia dalam menentukan solusi yang terbaik dari setiap masalah. Yang ketujuh ada membantu kita dalam berpikir kreatif, yaitu dengan berpikir komputasi kita juga menumbuhkan inovasi dan kreatif untuk mengembangkan ekspresi diri kita dalam memecahkan suatu masalah. Ya, berikutnya yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi secara bertahap atau step by step, di mana hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Lalu ada prinsip-prinsip algoritma greedy. Yang pertama ada greedy choice property. Prinsip ini menyatakan bahwa algoritma greedy memilih pilihan terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Yang kedua yaitu optimal substructure, bahwa solusi optimal dapat dicapai melalui kombinasi antara solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu proses greedy, yaitu proses yang dilakukan oleh algoritma greedy untuk memilih solusi terbaik pada setiap langkah algoritma greedy. Yang terakhir yaitu analisis kebenaran algoritma greedy. Lalu ada elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama yaitu himpunan kandidat, adalah kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih pada saat proses algoritma greedy. Yang kedua adalah himpunan solusi, adalah kumpulan solusi yang telah dipilih pada saat eksekusi algoritma greedy. Yang ketiga adalah fungsi solusi. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dikerjakan oleh algoritma. Selanjutnya ada fungsi seleksi, adalah fungsi yang digunakan untuk memilih tindakan yang tersedia pada himpunan kandidat
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima ada fungsi kelayakan. Fungsi ini menilai apakah solusi parsial atau sementara sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu fungsi objektif, menilai kualitas atau solusi yang telah dihasilkan. Kemudian ruang lingkup algoritma greedy. Yang pertama algoritma pencarian jarak terpendek, yang kedua algoritma pemrograman dinamis, yang ketiga algoritma pengaturan jadwal, yang keempat algoritma Huffman coding, dan yang terakhir adalah algoritma pemilihan mata kuliah. Oke, selanjutnya merupakan algoritma brute force. Jadi algoritma brute force merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan mencoba setiap kemungkinan solusi sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah umum dari algoritma brute force. Yang pertama yaitu definisikan masalah, kedua identifikasi ruang solusi, ketiga mulai dari awal, keempat mencoba solusi, kelima evaluasi solusi, yang kelima evaluasi solusi, keenam iterasi, ketujuh ulangi, kedelapan penyelesaian masalah, dan kesembilan optimasi. Lalu berikutnya sebuah algoritma brute force juga digunakan dalam peretasan web, yaitu dengan menggunakan error trial dan error untuk memecahkan suatu kata sandi, kredensial login, dan kunci enkripsi. Selanjutnya ada tipe-tipe serangan dari algoritma brute force. Yang pertama yaitu serangan brute force sederhana, yaitu seorang peretas akan melakukan percobaan terhadap kata sandi secara manual tanpa dibantu oleh perangkat lunak. Hal ini dikarenakan kata sandi yang diterapkan sangat lemah, seperti ABCDEFG dengan huruf kecil semua, password 1 2 3. Lalu peretas juga melakukan survei terhadap pengguna seperti nama, anggota keluarga, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan grup musik terfavorit. Yang kedua yaitu metode kamus. Jadi metode kamus merupakan tipe serangan dengan menelusuri kamus lalu mengubah kata dengan menggunakan karakter ataupun angka khusus. Yang ketiga yaitu brute force hybrid, yaitu metode serangan dengan menggabungkan tipe serangan brute force sederhana dan metode kamus. Yang keempat yaitu reverse brute force, yaitu metode dengan menggunakan kata sandi umum ataupun kumpulan kata sandi untuk banyaknya kemungkinan username. Yang kelima yaitu credential stuffing, yaitu tipe serangan yang digunakan oleh peretas dengan menggunakan kombinasi kata sandi dan username yang telah dicuri oleh peretas yang kemudian diuji coba di situs web lain. Sekian penjelasan dari kami tentang algoritma greedy, algoritma mutasi, dan algoritma brute force. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.